Shalom, selamat pagi Bapak
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama Majelis Jemaat Gereja Orang Labora mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat mengikuti kebaktian pada jam kedua ini. Untuk memulai kebaktian ini, dimohon Bapak Ibu, saudara-saudara agar HP bisa di-silent sehingga kita dapat mengikuti kebaktian ini penuh dengan hikmat. Kita masuk dalam panggilan daripada Lukas 1 ayat 46 sampai ke 47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sambil kita berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 81 ayat pertama, ketiga, dan kelima. Oh datanglah Immanuel. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara.
Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Matius 1 ayatnya yang ke-21, dan sidang jemaat aminkan dengan menyanyikan judul jemaat Mazmur 63 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-4. Sidang masalah Advent yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan hukum-hukum Allah sebagaimana disuratkan dalam kitab Ulangan 20 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-20. Berbunyi sebagai berikut. Kehidupan atau kematian. Sesungguhnya perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu, tapi tidak pula terlalu jauh. Bukan di langit tempatnya sehingga kamu berkata, siapa yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita, terus memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga bukan di seberang laut tempatnya sehingga kamu berkata, siapa yang akan menyeberangi laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat padamu, di dalam mulutmu dan hatimu untuk dilakukan. Lihatlah, aku mengharapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan kesejahteraan, kematian dan kecelakaan.
Sebab pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Dengan demikian kamu akan hidup bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana kamu akan masuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan kamu tidak mau mendengar, bahkan kamu disesatkan untuk sujud menyembah kepada ilah-ilah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa kamu pasti akan binasa. Kamu tidak akan lama di tanah yang akan kamu duduki setelah menyeberangi sungai Yordan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kuperanakan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, baik kamu maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab dialah hidupmu dan yang membuat kamu lama tinggal di tanah yang dijadikan Tuhan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyangmu, untuk diberikan kepada mereka. Demikian untuk Allah, dan tidak diwakilkan dengan menyanyikan lengkap 154. Maria.
Kami tidak tekun menantikan Juru Selamat yang akan datang untuk menghakimi dunia ini. Kami tidak teguh berpegang pada firman-Mu dan tidak setia melaksanakan tiap-tiap hari. Karena itu kami mohon, kasihanilah kami ya Tuhan, dan ampunilah kami ya Kristus. Datanglah dan masuklah di dalam hati kami, di dalam hidup dan pekerjaan kami, dan bimbinglah kami dari hari ke hari, supaya kami mampu menyongsong dan menyambut kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sambil kita menyanyikan Kidung Jumat 85 ayat pertama, 3 dan 4. Kusongsong bagaimana? Dan saudara sidang jemaat, firman Tuhan katakan, bergembiralah dan lihatlah, Rajamu datang dengan kemenangan. Ia Raja adil yang memberi keselamatan. Zakaria 9 ayat 9a. Ia datang supaya barang siapa yang percaya akan Dia tidak binasa, melainkan hidup, beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16b. Sidang Jumat sambut dengan menyanyikan ayat 8 dan 9 dari Kidung Jumat 85. Love
Kita berdoa untuk pembacaan dan Alkitab dan pembacaan firman Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu mendengar dan memahami serta melakukan firman. Firman-Nya ya Tuhan, karena kami telah setia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang masa raya Advent yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada kebaktian Advent yang keempat pada hari ini berambil dari surat 1 Petrus 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. 1 Petrus 1 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12 berbunyi sebagai berikut. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu mereka yang terpilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya anugerah dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu, pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat jebak, yang tidak dapat rayu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu, untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah karena itu, sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang anugerah yang diperuntukkan bagimu. Mereka pun meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya bersaksi tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang
kepada kami dengan perantaraan orang-orang yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan Injil kepada kami, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Yang jauh itulah pembacaan firman Allah, pembacaan Alkitab pada kebaktian saat ini. Dan yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman itu, memelihara dan melaksanakan di tengah kehidupan tiap-tiap hari. Hosiana. Sidang masa raya Advent yang dikasihi Tuhan. Surat 1 Petrus ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang tersebar di perantauan atau diaspora di provinsi Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ayat yang pertama. Dan saudara bisa membuka bagian ayat bagian belakang dari Alkitab, melihat provinsi 5 provinsi itu. Namun juga terkandung maksud dari penulis bahwa surat ini juga ditujukan kepada setiap orang yang percaya, dimanapun mereka berada, termasuk kita pada saat ini dan di tempat ini. Mereka itu adalah orang-orang pilihan Allah, tetapi mereka hidup di tengah pencobaan dan penderitaan yang berat. Mereka menderita bukan oleh karena tekanan hidup sehari-hari, seperti karena masalah ekonomi atau karena kesulitan lapangan kerja atau karena sakit penyakit dan lain sebagainya. Sama seperti yang dialami oleh semua orang, setiap orang. Mereka menderita oleh karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi mereka menderita karena kebencian, karena penolakan, karena penganiayaan dari penguasa dan masyarakat luas di mana mereka berada. Kepada orang-orang pilihan itulah Rasul Petrus menunjukkan surat ini untuk menguatkan iman mereka dan untuk menghiburkan mereka. Petrus katakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Atau dalam terjemahan lain menurut Bis, marilah kita bersyukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dari kata terpujilah sama dengan kata marilah kita bersyukur kepada Allah. Meski di tengah pencobaan dan masa penderitaan yang sangat berat itu, tetapi mereka dipanggil supaya memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Mengapa? Apa alasan mereka untuk memuji Allah dan bersyukur kepada Allah? Itu bukan oleh karena keadaan mereka mulai membaik, melainkan oleh karena keselamatan yang Allah telah karunia kerjakan, yang di dalamnya orang-orang pilihan Allah itu berada. Jadi yang menjadi alasan untuk memuji Allah dan bersyukur kepadanya adalah karena keselamatan itu. Walaupun berada di tengah masa pencobaan dan penderitaan yang berat. Saudara, situasi di mana mereka itu berada tentu saja berbeda dengan situasi di mana kita berada sekarang ini. Dan pencobaan-pencobaan yang mereka alami, tekanan dari masyarakat luar, mungkin juga akan berbeda dengan apa yang kita dengar, yang kita lihat, ataupun yang kita alami. Tetapi dasarnya sama.
jadi penolakan terhadap Yesus Kristus. Oleh karena kita beriman kepadanya. Dan Tuhan Yesus memang sudah ingatkan itu kepada murid-muridnya, sehingga kita tidak kaget, tidak bertanya-tanya ke sana kemari. Tuhan Yesus katakan, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku. Namun orang yang bertahan sampai ke akhir akan diselamatkan. Matius 10 ayatnya yang ke-22. Walaupun cukup alasan untuk meratapi keadaan yang sukar seperti itu, namun kita harus tetap bersyukur dan memuji Allah. Yang kita puji dan syukuri saudara-saudara kepadanya kita bersyukur adalah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi bukan Allah yang abstrak, yang tidak jelas, atau yang terlalu jauh dari kita. Tetapi Allah yang kita imani adalah Bapa. Kita sapa sebagai Bapa, karena kita percaya kepada Kristus, anak Allah yang sejati dan Allah yang sejati itu. Karena Allah adalah Bapa kita, maka kita adalah anak-anaknya. Karena Bapa itu adalah Allah kita, maka kita, karena Allah itu adalah Bapa kita, maka kita adalah anak-anaknya. Melalui iman kita kepada Yesus Kristus, jadi anak angkat Allah namanya. Kristuslah yang menyatakan kasih Allah itu kepada kita, sehingga kita diangkat menjadi anaknya, anak Allah. Karena itu saudara-saudara, siapa yang menerima, yang percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhannya, ialah yang mengenal Allah yang benar dan menyapanya sebagai Bapa. Allah yang kita kenal itu, yang kita panggil sebagai Bapa, telah melahirkan kita kembali. Itu masih ayat yang pertama. Melahirkan kita kembali, atau lebih tepat dikatakan melahirkan kita secara baru. Kelahiran kita yang pertama ketika ibu kita dilahirkan oleh ibu. Dan kelahiran yang pertama itu seperti yang Daud katakan, kelahiran dalam dosa dan kesalahan. Karena itu hasilnya ialah kita semua bertumbuh dalam dosa dan kesalahan. Raja Daud katakan, dalam kesalahan aku dilahirkan, dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Mazmur 51 ayatnya yang ke-7. Jadi saudara-saudara, sebagaimana kita lahir dari seorang ibu, itu merupakan suatu permulaan baru dari hidup kita. Permulaan dari hidup kita ketika kita lahir dari ibu. Demikian pula dengan eksistensi kita sebagai orang-orang pilihan Allah. Kita dilahirkan sebagai anak, artinya kita dilahirkan dalam satu hidup yang baru, yang sama sekali baru, yang tidak lagi punya cacat dosa dan noda. Dan sebagaimana seorang bayi dilahirkan tanpa usahanya, sedikit pun ia tidak berusaha untuk keluar dari rahim ibu, demikian juga ketika kita dilahirkan baru, menjadi manusia baru, sepenuhnya adalah pekerjaan Allah.
bukan usaha kita, bukan kebaikan-kebaikan kita dan seterusnya. Rasul Petrus katakan itu karena rahmat Allah atau kasih Allah yang besar. Itu karena rahmat atau kasih Allah yang besar. Tanpa tindakan Allah, kita akan tetap saja beroleh dan berada dalam kelahiran yang pertama, dalam kefanaan, dalam dosa dan kesalahan, dan akhirnya masuk ke dalam maut. Tapi sekarang persoalan ialah, pertanyaannya sekarang adalah, kapan kelahiran baru itu terjadi dalam diri dan kehidupan kita? Kapan kelahiran baru itu terjadi dalam diri dan kehidupan kita? Rupanya saudara-saudara, di sini Rasul Petrus teringat pada baptisan kudus. Sekali lagi, rupanya Rasul Petrus teringat pada baptisan kudus. Perubahan total dalam diri, dalam kehidupan kita itu terjadi ketika kita bertobat, lalu kita percaya kepada Kristus. Itu awal dari kelahiran baru dalam hidup kita. Pertobatan dan percaya itu ditandai dan disahkan oleh baptisan kudus. Saya ulangi, pertobatan dan percaya ditandai dan disahkan oleh baptisan kudus. Pertobatan dan percaya keduanya tidak dapat dipisahkan satu terhadap yang lain. Paulus katakan dalam Roma 6 ayatnya yang keempat, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia melalui baptisan dalam kematian. Kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia melalui baptisan dalam kematian. Dalam kematian berarti ketika manusia lama kita dimatikan. Ketika kita diselamkan ke dalam air, menggambarkan kematian kita bersama dengan Kristus. Manusia lama kita dimatikan situ. Dan ketika kita bangkit keluar dari air itu, artinya kita bangkit. Itu menggambarkan kita bangkit bersama-sama dengan Kristus dalam kehidupan yang sama sekali baru. Dan saudara-saudara, kita yang percaya kepada Kristus adalah manusia-manusia baru. Yang terus-menerus dibaharui oleh Roh Kudus dan oleh firman Tuhan. Kita yang percaya kepada Kristus telah dibangkitkan menjadi manusia baru yang terus-menerus dibaharui. Dan itu pekerjaan Roh Kudus dan firman Tuhan. Walaupun kita masih banyak kali jatuh ke dalam dosa, jatuh dalam berbagai bentuk kesalahan, tapi Allah di dalam kasih-Nya terus-menerus membaharui kita. Roma 8 ayatnya yang ke-14 katakan, setiap orang yang ada di dalam Kristus, setiap orang yang dibaharui oleh tunggu saya baca kembali Roma pasal 8 ayatnya yang ke-14. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Dan Roh Allah itu ada diam di dalam kita. Karena ini rumahnya, baiknya.
Roh Allah yang terus-menerus mengingatkan kita apa yang Tuhan Yesus telah katakan dan membaharui kita dari segala dosa dan kesalahan. Kita juga terus-menerus dibaharui oleh firman Tuhan yang diberitakan kepada kita. Melalui firman Tuhan itu 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Melalui firman Tuhan itu kita diajar sehingga kita tahu bagaimana kita harus hidup sebagai manusia baru. Juga melalui firman Tuhan, melalui Alkitab itu kita mengetahui segala kesalahan-kesalahan kita. Jadi kalau saudara-saudara mau cari tahu siapa diri saudara yang sebenarnya, baca Alkitab. Apakah saya itu orang baik atau kurang baik atau terlalu baik atau sebaliknya? Baca Alkitab. Nah, seterusnya Alkitab juga akan mempengaruhi kelakuan kita, karena kita telah mengenal diri, mengenal kelemahan kesalahan kita, dan kita tahu apa yang Alkitab kehendaki sebagai firman Allah. Maka perilaku kita menjadi baru. Perilaku kita menjadi baru. Atau dengan kata pendek, Alkitab mendidik kita kepada kebenaran. Jadi sekali lagi, siapa yang dipimpin oleh Roh, dia adalah anak-anak Allah. Sehingga kita tidak meragukan keselamatan kita, saudara-saudara. Nah, di atas telah dikatakan bahwa dasar hidup baru itu adalah kebangkitan Yesus. Ayatnya yang pertama, kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Karena itu kebangkitan sangat penting. 1 Korintus 15. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, percuma, sia-sialah iman kamu. Namun saudara-saudara, kemuliaan yang Allah kalau sediakan dan karuniakan kepada kita melalui kebangkitan Yesus itu belum kita alami sekarang ini. Belum kita alami. Belum terwujud secara sempurna dalam hidup kita. Sebaliknya kita masih hidup sangat menderita, penuh dengan kelemahan. Oleh karena itu kita masih menunggu saat di mana Allah akan menyatakan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus ketika Kristus datang kembali. Karena pada waktu itulah kita akan dimuliakan bersama-sama. Walaupun begitu, saudara-saudara, kita tidak hanya menunggu kapan waktunya itu. Tugas panggilan kita ialah sekarang ini. Kita kehidupan kita tiap-tiap hari. Kita dipanggil untuk mendemonstrasikan, mewujudkan diri sebagai manusia baru. Dengan kata lain, keselamatan yang kita nantikan pada akhir zaman itu harus mempengaruhi perilaku kita tiap-tiap hari. Cara hidup kita sebagai suami terhadap istri, sebagai keluarga, cara kita bekerja di tengah masyarakat, dan lain sebagainya, bergaul dan lain sebagainya. Di situ harus nampak bahwa kita adalah manusia baru. Jadi melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui sikap hidup kita, melalui cara kerja kita, dan lain sebagainya. Atau dengan kata lain, kita tidak lagi berdiri, kita diperhamba oleh kefanaan. Atau bahasa Rasul Paulus, kedagingan. Itu menggambarkan manusia lama yang penuh dengan dosa itu. Kita tidak lagi memberi diri kita diperhamba oleh dosa dan oleh maut, yaitu kematian.
Jadi saudara-saudara, di sini dalam hidup ini kita menemukan diri. Siapa kita? Bahwa kita adalah orang-orang yang sementara beradvent, sementara menantikan kesempurnaan, wujud yang sempurna dari keselamatan kita, di mana kita akan dimuliakan oleh Allah bersama-sama dengan Kristus. Saudara, 1 Petrus yang kita baca tadi mengatakan bahwa kita yang telah dilahirkan baru sebagai manusia baru, dilahirkan baru sebagai anak-anak Allah, adalah orang-orang yang berhak menerima warisan surga. Luar biasa. Orang-orang yang berhak menerima warisan surga yang dijanjikan oleh Allah. Ayatnya yang keempat. Sama seperti yang juga dikatakan oleh Paulus. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Roma 8 ayat 17. Artinya kita adalah orang-orang yang berhak menerima janji Allah, dan janji Allah itu adalah keselamatan, warisan surgawi yang menantikan kita adalah keselamatan. Dan keselamatan itu menurut surat Petrus tadi tidak dapat binasa, tidak dapat jemaah, dan tidak dapat lain. 3 kata sifat dari keselamatan Allah karuniakan kepada kita melalui Kristus, melalui Tuhan Yesus yang lain itu, yang kita dengar beritanya dalam Matius 1 ayat 1 di nasi pemimpin tadi. Keselamatan itu tidak dapat binasa, tidak dapat jemaah, tidak dapat lain. Tidak dapat binasa berarti tidak bisa hilang. Karena Allah yang memeliharakannya kepada kita. Tidak seperti harta benda yang kita miliki. Pada satu waktu dia akan hilang. Entah karena dicuri orang, dirampas, atau bencana alam, ataupun kita tinggalkan karena kematian. Keselamatan yang Allah karuniakan kepada kita melalui Kristus itu tidak dapat cemar. Tidak seperti harta benda yang kita miliki yang bersifat cemar. Karena kita beroleh dengan cara yang tidak adil, karena kita korupsi dan lain sebagainya, kita rampas orang ini dan lain sebagainya, kita peralat orang lain untuk beroleh harta dan sebagainya. Keselamatan warisan yang Allah karuniakan kepada kita dalam keselamatan itu tidak dapat layu. Tidak seperti dengan keelokan kita pada waktu kita masih usia muda dan lain sebagainya. Ketika usia sudah bertambah lanjut, keelokan akan mudah. Lalu kelihatan tinggal tulang belulang yang berbungkus kulit. Kesimpulan ialah bahwa keselamatan yang Kristus bawa itu tidak dapat hilang. Oleh karena Allah yang memelihara di dalam kita, sekali lagi dipelihara oleh Roh Kudus dan oleh firman-Nya. Jadi keselamatan kita, saudara-saudara, adalah sesuatu yang pasti, tidak diragukan lagi. Sehingga kalau seringkali kita bertanya, apakah saya sudah selamat, itu salah.
keselamatan kita pasti tidak diragukan lagi. Yang dapat mengagalkan keselamatan kita adalah kalau kekerasan hati kita, seperti orang Israel yang keras hati, suka melawan terhadap Tuhan. Jadi kita bersyukur oleh karena walaupun kita masih dalam kefanaan, penuh dengan dosa dan kesalahan, tapi Allah memelihara keselamatan kita. Karena sekali lagi kita diingatkan oleh Paulus dalam surat Filipi 1, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar artinya kita sungguh-sungguh memelihara keselamatan itu supaya tidak hilang dan tidak lepas dari kita. Caranya ialah dengan percaya sungguh-sungguh pada Kristus dan dengan bertobat meninggalkan segala perilaku hidup yang lama, lalu hidup dalam perilaku hidup yang baru. Karena itu surat Petrus katakan supaya kita tetap memuji Allah dan mengucap syukur, karena keselamatan kita yang pasti itu. Walaupun kita masih harus memikul pencobaan, memikul beban pencobaan yang berat, penderitaan, kesusahan dan lain sebagainya. Menurut kesaksian surat Petrus, pencobaan, penganiayaan, penolakan, penderitaan, kesusahan yang kita alami itu sangat berguna bagi gereja. Sangat berguna bagi gereja. Nah, saudara jangan bingung dengan istilah itu. Oleh karena pertumbuhan gereja sejak awal itu bukan dalam situasi damai, bukan dalam situasi persahabatan dengan semua orang. Gereja bertumbuh di atas tetesan darah orang-orang yang mati syahid. Karena itu tertulis surat tokoh gereja, maka gereja katakan darah orang syahid adalah benih gereja. Pencobaan dipakai oleh Tuhan untuk memurnikan iman kita. Sama seperti emas dan perak yang harus dimurnikan dengan api yang sangat panas. Demikian juga dengan iman harus dimurnikan dengan pencobaan-pencobaan yang kadang-kadang sangat panas, sangat berat, sangat menyakitkan. Tapi gereja bertumbuh di situ. Kalau mematikan gereja itu gampang sekali. Hidup saja baik dengan mereka, bersahabat dengan mereka. Lalu kalau tidak ada tantangan, mereka akan bertengkar di dalam, berkelahi satu terhadap yang lain. Tapi kalau ada pencobaan, mereka akan bersatu. Sama seperti yang kita saksikan sepanjang sejarah gereja. Karena itu saudara-saudara sekali lagi, kita berada di masa penantian. Antara kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan kedatangannya kembali, di situ kita berada. Di situ kita berada. Dan beradvent saudara-saudara bukan hidup dalam situasi damai. Itu ditandai dengan warna liturgi. Ini warna penderitaan, warna gereja. Itu warna gereja. Di situ kita berada. Tetapi kita tetap harus pelihara persekutuan kita. Kita harus terus bertumbuh dalam persekutuan. Kita melangkah maju bersama menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada kali yang kedua dalam arak-arakan persekutuan orang-orang percaya. Inilah puncak dari surat Petrus pada ayatnya yang ke-9.
yang menekankan bahwa tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa. Tujuan iman kita. Dan kita bukan sekedar percaya, bukan sekedar menjadi anggota gereja, tapi ada tujuan, yaitu keselamatan yang menjadi warisan kita yang disediakan oleh Allah di surga, keselamatan jiwa. Itulah yang kita nantikan dalam hidup ini. Dan itulah inti berita dan minggu-minggu Advent ini. Amin. Kira Jumat hari jemput bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman Kristen menurut rumusan pengakuan iman Rasul. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk dalam pelayanan baptisan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita berdoa. Ya Tuhan, pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami dapat memahami dan menghayati kabar keselamatan yang diberitakan melalui pelayanan baptisan kudus ini. Amin. Penetapan baptisan kudus. Dalam kebaktian ini akan dilaksanakan pelayanan baptisan kudus. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengembalaan oleh majelis Jumat, pelayanan baptisan kudus ini didasarkan pada perintah Tuhan kita Yesus Kristus, seperti tertulis dalam Injil Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Arti baptisan kudus. Baptisan kudus memberitakan penyucian dosa kita oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu setiap orang berdosa harus dibaptiskan. Setiap orang berdosa yang telah percaya haruslah dibaptiskan dalam nama Bapa. Hendak menyatakan bahwa Allah mengikat suatu perjanjian yang kekal dengan kita. Dibaptiskan dalam nama Anak hendak menyatakan bahwa Allah telah memeteraikan perjanjiannya dengan kita dan anak-anak kita oleh darah anaknya, Yesus Kristus, dalam kematian dan kebangkitannya, untuk menyucikan segala dosa kita dan mengangkat kita menjadi anak-anak Allah.
dibaptiskan dalam nama Roh Kudus hendak menyatakan bahwa Allah melalui Roh-Nya berdiam di dalam kita untuk memelihara, memimpin, dan menghibur kita, sehingga kita berakar dan bertumbuh serta berbuah-buah di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu baptisan kudus mewajibkan kita untuk mengasihi Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus dengan segenap hati dan segenap kekuatan, serta hidup dalam saling melayani seorang terhadap yang lain di dalam kasih dan tidak memperhambakan diri lain dalam dosa. Dimataminkan dengan menyanyikan Kidung 304 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, para orang tua dan saksi-saksi, silakan berdiri. Saudara telah mendengar arti dan maksud baptisan kudus yang patut diterima dengan pengakuan di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya. Oleh sebab itu, nyatakanlah sekarang pengakuanmu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apakah saudara-saudara memohon untuk membaptiskan anak-anakmu karena percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal itu, dan kepada Roh Kudus? Pertanyaan kedua, apakah saudara-saudara berjanji di hadapan Allah dan sidang jemaatnya bahwa saudara-saudara akan mendidik dan mengajar anak-anak ini dengan sungguh-sungguh sehingga mereka makin bertumbuh dan dewasa dalam iman? Para orang tua dan saksi, apakah jawaban? Tuhan meneguhkan pengakuanmu dan Roh Kudus akan menolong kamu. Aminkan kembali dengan menyanyikan ayat ketiga dan keempat dari Kidung Jemaat nomor 304. Kiranya kau layak
Jofrenka Anawai Laban, orang tua Jeffrey Renaldo Laban, ibu Bina Diana, para saksi Denny May Nixon Louis Olivia Krishna Laban. Saudara kita berdoa. Ya Tuhan, tumpangkanlah tanganmu dan curahkanlah rohmu ke atas mereka ini, supaya mereka terpelihara dan hidup. Dengan sukacita saya menimba air dari pancaran selamat ini. Jofrenka Anawai Laban, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Amin. Berikutnya anak kekasih Gavin Elisko Asarel, anak ayah Febrianto, ibu Lu Juni Supriyantini, saksi-saksi Melkias dan ibu Elvin. Gavin Eliseo Ashar, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Amin. Sidang Jemaat jemput bangkit berdiri, kita menyanyikan Kiranya Jemaat 303A. Menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan dulu kembali dan silakan kembali ke kita masuk dalam persembahan syukur. Tuhan menyertai saudara-saudara. Sebelum kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima kasih serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Sambil kita menjalankan persembahan syukur, kita menyanyikan Kidung Jemaat 88 ayat pertama dan kelima. Hai waris kerajaan. Hai waris kerajaan.
Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita bersatu dalam doa syukur dan syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, pada saat ini kami anak-anak-Mu datang tersujud di hadapan hadirat. Kami mensyukuri segala kebaikan-kebaikan-Mu. Kami mensyukuri segala berkat-berkat yang Kau telah curah limpahkan dalam kehidupan kami, tiap orang dan tiap keluarga. Dalam kehidupan kami sebagai persekutuan jemaat dan sebagai masyarakat bangsa, yang olehnya kami semua ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Kami mengucap syukur oleh karena di tengah masa raya Advent yang sungguh membahagiakan ini, kami sidang jemaat-Mu boleh menyaksikan lagi baptisan baru terhadap kedua anak yang kekasih ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu pimpinan dan pemeliharaan-Mu dalam pertumbuhan kedua anak kecil ini, baik pertumbuhan fisik maupun terutama pertumbuhan iman, supaya makna keselamatan ini terpelihara sepanjang hidup mereka. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan ya Bapa. Menyerahkan kedua pihak orang tua, keluarga Febrianto dan keluarga Yesus, dalam mendidik mengasuh anak ini. Bahkan semua anak-anak yang Kau telah karuniakan kepada mereka, supaya anak-anak ini bertumbuh besar dan sungguh-sungguh menjadi mahkota kebanggaan, kemuliaan ibu bapa dan keluarga. Kalau berkati mereka masing-masing sebagai keluarga di tengah segala jerih payah usaha mereka tiap-tiap hari, supaya mereka semua terpelihara melalui pekerjaan-pekerjaan yang Kau karuniakan kepada mereka, yang lewat pekerjaan-pekerjaan itu Kau salurkan berkat-berkat-Mu. Kau peliharakan iman kedua keluarga ini, dan mereka sungguh-sungguh betul berakar di dalam Kristus dan bertumbuh dibangun di atas Kristus. Bapa di dalam surga, sebagai sidang jemaat-Mu kami mengucap syukur oleh firman-Mu yang telah diberitakan di tengah-tengah kami. Baik firman lisan yang kami dengar, yang memanggil kami supaya terus memuji Engkau dan bersyukur kepada Bapa karena keselamatan yang Kau karuniakan pada kami. Bersyukur oleh karena Kau memelihara keselamatan itu di dalam kami, sebagai orang-orang, sebagai keluarga, sehingga dalam dunia ini kami boleh berjalan terus melapak ke depan, menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Juga firman-Mu yang diberitakan melalui pelayanan baptisan kudus, yang mengingatkan kami akan pelayanan baptisan itu yang telah masing-masing kami terima dan yang terpelihara terus sampai sekarang ini, oleh karena Engkau yang memeliharanya.
Engkau mengenal kami tiap-tiap orang. Engkau mengenal kami tiap-tiap keluarga. Dalam perjalanan iman kami dari hari ke hari. Dalam segala aktivitas keluarga yang kami jalani. Dalam segala pekerjaan-pekerjaan di mana kami menyebar tiap-tiap hari. Kami mengucap syukur karena kamu melihara kami, mengaruniai kami lapangan kerja, dan memelihara kami dalam melaksanakan tugas-tugas itu. Juga kami mengucap syukur oleh karena kami boleh mengambil bagian aktif dalam hidup persekutuan selaku gereja dan selaku jemaat gerejamu. Boleh mengambil bagian dalam segala aktivitas kerja di tengah sidang Jumat. Baik sebagai pendeta penatua dia akan pengurus perkat kategorial, guru-guru sekolah minggu, pemandu nyanyian jemaat, pemimpin paduan suara dan peserta paduan suara dalam segala aktivitas persekutuan. Di mana Engkau menghadirkan kami dan kami mengucap syukur Bapa dalam surga. Ketika kami bersuka cita pada minggu Advent yang keempat ini, kami teringat pada anak-anak-Mu yang Engkau karuniai berkat pertambahan usia sepanjang pekan ini. Kami teringat akan keluarga-keluarga yang akan karuniai untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka dalam pekan ini. Kami percaya bahwa berkat-berkat yang Kau karuniakan kepada mereka adalah juga bagian dan berkat yang Kau karuniakan kepada kami selaku sidang Jumat. Dalam perjalanan bersama kami sebagai anggota masyarakat dan anggota jemaat, banyak anak-anak-Mu yang menyebar ke sekolah-sekolah di mana mereka belajar. Banyak anak-anak-Mu yang sementara mencari lapangan kerja baru. Nah, kami mohon Kau menuntun mereka semua. Kami mohon penggelapan firman-Mu bahwa Engkau memelihara keluar masuk kami ketika kami keluar meninggalkan rumah setiap pagi, hingga kami masuk kembali ke dalam rumah dengan selamat. Terima kasih banyak atas semuanya. Bapa dalam surga, selaku sidang Jumat-Mu, kami sementara mempersiapkan diri, persiapkan rumah tangga dan isi keluarga kami untuk menyambut rayakan kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus, sambil memandang jauh ke depan ke masa di mana Kristus akan datang kembali. Tapi kami mohon kiranya Bapa memberkati kami pada hari ini, tiap-tiap hari. Bapa memberkati segala rencana perayaan, baik di jemaat kami maupun oleh jemaat-jemaat dimanapun masing-masing berada. Supaya nama-Mu dipuji dan dipermuliakan melalui perayaan Natal itu. Dan kami menyaksikan bahwa Kristus Juru Selamat telah datang ke tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa bagi pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat pedesaan. Kami berdoa secara khusus bagi pemerintah daerah kami, gubernur serta bupati dan wali kota, dan segala perangkat mereka di bawah, yang Kau percaya untuk memimpin daerah kami. Bahkan kepala negara, presiden dan wakil presiden dan semua aparatnya, yang Kau percaya untuk memimpin bangsa yang besar dan majemuk ini, yang di tengah-tengahnya kami gereja berada.
Kami berdoa bagi mereka semua Bapa, bahwa mereka semua terpelihara dan dapat melaksanakan tugas penuh dengan kuasa dan wibawa dan kemampuan khusus. Bapa dalam surga, kami hendak mendoakan panitia Natal yang sementara bersiap yang mempersiapkan pelaksanaan perayaan Natal yang akan datang hingga pada kebaktian di tahun baru yang sementara kami nantikan. Kami berdoa bagi gereja jemaat-jemaat di Sulawesi Tenggara, Kem Sultan Sulawesi Tenggara, para majelis jemaat tingkat pengurus rasis dan sinodal, Pak Kem Sultan juga semakin bertumbuh menjadi tubuh Kristus yang kuat, yang bersaksi dengan dunia. Ini doa syukur dan syafaat kami Bapa, dengan tidak melupakan anak-anakmu yang sementara berbaring di rumah-rumah sakit. Anakmu Diaken Agus Patendean di rumah sakit Makassar, Ibu Asmin Sebon di rumah sakit Bayangkara, dan banyak lagi anak-anak Tuhan yang sementara berbaring di rumah-rumah sakit, termasuk mereka yang datang dari rumah-rumah di luar kota. Juga anak-anakmu yang sementara menantikan terus-menerus mendengar kepadamu di rumah masing-masing, menantikan mujizat kemuliaan dan penyembuhan dengan kelemahan tubuh dan sakit penyakit mereka. Kami serahkan tubuh jiwa mereka kepadamu. Dan lebih daripada itu kami mohon kiranya kalau menguatkan iman mereka, membangkitkan kesabaran dan ketekunan, supaya melalui penyakit dan bersama dengan penyakit-penyakit itu mereka masih dapat berbuat yang baik bagi Tuhan dan pekerjaan dan sesama. Ini adalah syukur dan syafaat yang kami naikkan di hadapan Allah dan Tuhan Bapa. Kiranya Engkau menyempurnakannya di dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pada jemaat Minggu 22 Desember 2024 ada beberapa poin penyampaian. Kiranya kita memperhatikan setiap lembaran warta jemaat yang kita sudah pegang masing-masing. Yang pertama, ibadah perayaan Natal Jemaat Ora et Labora akan dilaksanakan pada hari Selasa 24 Desember 2024. Pelayan Pendeta Martinus Pengturunan Istihad. Ibadah Hari Raya Natal akan dilaksanakan pada hari Rabu 25 Desember 2024. Pelayan Pendeta Elasar N. Bonde Istihad. Setiap pendeta, majelis jemaat, dan segenap warga jemaat Ora et Labora mengucapkan selamat berbahagia atas bertambahnya usia kelahiran dan usia pernikahan periode 22 Desember sampai 28 Desember 2024. Kita masuk di angka Romawi 7 penyampaian. Poin pertama, himbauan kepada warga jemaat Ora et Labora bahwa selama kegiatan ibadah perayaan dan Hari Raya Natal 24 dan 25 Desember 2024, kendaraan roda 4 parkir di luar halaman gereja dan halaman parkir Masjid Al-Kausar. Sedangkan untuk kendaraan roda 2 parkir di halaman gereja yang akan diatur oleh panitia Natal jemaat. Poin kedua, selama pelaksanaan ibadah perayaan dan Hari Raya Natal, barang bawaan yang boleh masuk ke dalam gedung gereja hanya berupa Alkitab dan tas. Pemberkatan nikah.
niat nikah antara saudara Ray Sandi Aprilianus dengan Stella Natasha Frederica Sonaru, waktunya akan disampaikan kemudian. Yang terakhir, ibadah jam kedua hari ini, laki-laki yang hadir 70 orang, perempuan 87 orang, jumlah keseluruhan 157 orang. Demikian warta jemaat ini, terima kasih. Sidang masalah Advent, saya cepat pakai berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan Kiri Jumat nomor 84 ayat 1 dan 2, ya Yesus Engkau merindukan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri kebaktian ini, kita menyanyikan Kidung Jemaat 84 ayatnya ketiga, Ya Yesus Dikau Kurindukan. Yesus
nama Majelis Jemaat Gereja Aurel Labora mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Yang